Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tanjung angkatan 2023. Baik, kali ini saya akan mereview buku tentang pengantar ilmu komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Apik Chandra MSc tahun terbitan 2016 oleh Lapindo Pasada Terbuka. Yang pertama, buku ini sangat bagus untuk mahasiswa baru lantaran membahas garis besar ilmu komunikasi di Indonesia dan di dunia. Untuk itu, mahasiswa baru wajib dan direkomendasikan membaca buku ini untuk mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Untuk itu, buku ini membahas banyak sekali tentang ilmu komunikasi, di antaranya tentang definisi komunikasi, ruang lingkup komunikasi, gangguan komunikasi, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal. Yang kedua, saya secara pribadi telah membaca buku ini sebanyak 185 lembar atau 12 bab dari buku ini, sehingga cukup bisa menjelaskan sedikit tentang buku ini. Yang ketiga, buku ini membahas cukup detail tentang organisasi dan pentingnya komunikasi. Misalnya, contoh penting dari berkomunikasi adalah pada tahun 1970 di Amerika Serikat, pengadilan pernah menjatuhkan pidana kepada seorang ibu terhadap seorang ibu lantaran tidak mengajarkan komunikasi. Itulah pentingnya komunikasi. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Yang pertama, buku ini sendiri membahas sejarah komunikasi secara panjang. Kelebihan ini sangat baik untuk mahasiswa baru sehingga mampu mengerti, mempelajari, mengetahui bagaimana sejarah seluk-beluk dari komunikasi itu sendiri, yang mana pada awalnya bernama publisistik menjadi jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi ini, buku ini juga menerjemahkan bahasa untuk orang lain sehingga kita bisa mengerti bahasa-bahasa non-verbal yang ada di dunia. Lalu kekurangan dari buku ini adalah ada beberapa hal, pertama bersuluh yang terlalu rumit, terlalu banyak membahas hal-hal yang sebenarnya bukan informasi yang dibahas untuk ilmu komunikasi. Yang kedua, bab 11 soal rintangan dan hambatan komunikasi. Di sini dijelaskan ada 7 jenis rintangan komunikasi, tapi yang diuraikan hanya ada 6 sehingga ada beberapa kekurangan. Yang ketiga, bab 12 terlalu banyak kriteria dalam berkomunikasi sehingga seolah-olah kita itu tidak belajar komunikasi melainkan belajar ilmu sekolah. Kekurangan lainnya dari buku ini adalah teori rujukannya sudah cukup lama, di mana teori-teori yang disampaikan dalam buku ini ada sekitar tahun 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sehingga tidak pas untuk tidak pas ya, tapi kurang pas untuk saat ini. Saran saya tentang buku ini tolong diperhatikan lebih baik tentang hal-hal yang ada di dalamnya untuk masa ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.